Pada video saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan tentara aliansi yang berniat untuk menyerang ke alam Hun, dan pada saat ini Gu Yuan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka berdiri di depan reruntuhan di sekitar pintu besar. Kemudian Gu Yuan pun segera berkata, jalan ke alam Hun telah dihancurkan. Tentu saja ekspresi Gu Yuan benar-benar muram sebelum akhirnya dirinya melirik semua orang dan lanjut berbicara. Selain itu berdasarkan penyelidikannya, maka alam Hun saat ini telah disembunyikan, dan sepertinya mereka benar-benar sudah bersiap. Sementara itu Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas dan ekspresinya menjadi sangat serius, karena tidak disangka bahwa situasi ini akan benar-benar sangat parah. Bahkan klan Hun benar-benar menyembunyikan wilayah mereka, sehingga dengan cara ini bahkan Gu Yuan tidak dapat menemukan posisi mereka dalam waktu singkat. Sementara itu Yan Jin pun segera berkata, mereka telah mengirim orang untuk menyelidiki terowongan lain yang mengarah ke alam Hun. Tentu saja Gu Yuan pun hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berpikir, karena klan Hun sudah bersiap maka jelas bahwa mereka tidak akan meninggalkan celah fatal seperti itu. Sementara itu Lei Ying pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Gu Yuan pun menghela nafas pelan dan berkata, sekarang yang bisa mereka lakukan adalah menunggu dan melihat siapa yang lebih beruntung. Lalu Lei Ying pun segera bertanya dengan suara terkejut, apa yang dimaksud oleh Gu Yuan? Gu Yuan pun segera menjelaskan bahwa memurnikan pil embrionik tingkat D juga melibatkan beberapa kemungkinan kegagalan, dan sekarang satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berdoa agar Hun Tiandi tidak berhasil menyempurnakan pil embrionik tingkat D, karena selama dirinya gagal masuk ke kelas Dou D maka mereka akan memiliki kesempatan. Tentu saja jika dirinya berhasil maka mereka semua akan segera dimusnahkan. Seketika semua orang pun terdiam dengan hati mereka yang tenggelam, karena tanpa disadari mereka sudah sampai pada tahap yang seperti ini. Sementara itu Gu Yuan pun melambaikan tangannya dan memerintahkan semuanya untuk berpencar. Tentu saja mereka harus segera pergi dan meninggalkan beberapa mata-mata di sini, dan selama periode waktu ini dirinya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi di mana alam Hun bersembunyi. Lalu jika mereka beruntung maka mereka mungkin akan menemukannya lebih awal, dan pada saat itu mereka akan memutuskan apakah mereka akan menyerang ke alam Hun dan terlibat pertempuran yang menentukan dengan mereka. Tentu semua orang pun seketika terdiam setelah mendengar kata-kata dari Gu Yuan. Sementara itu Xiao Yan pun segera menarik tangan Sun Er dan Kai Lin yang agak dingin, lalu dirinya menggelengkan kepalanya dan memimpin kelompok itu untuk mundur. Sedangkan tentara aliansi yang menutupi seluruh tempat pun secara bertahap mundur dari pegunungan, dan akhirnya mereka pun kembali ke markas aliansi Sky Mansion. Saat ini pasukan aliansi pun terus berjaga-jaga di sekitar aliansi Sky Mansion dan terus mengamati aktivitas di dataran tengah. Lalu waktu pun terus berlalu hari demi hari sementara banyak yang menunggu dengan cemas, namun Gu Yuan yang menyelidiki lokasi alam Hun tersembunyi justru tidak menggerakkan aktivitas apapun seiring berjalannya waktu, sehingga hasil ini pun menyebabkan hati banyak orang sedikit tenggelam. Sementara itu Xiao Yan berdiri di dalam alam bintang saat dirinya mengangkat kepalanya dan melihat ke alun-alun besar yang mengambang di langit yang jauh. Dan itu telah dibawa keluar dari alam dewa kuno oleh Zukun. Lalu ada patung batu setinggi 100.000 meter di atasnya. Meskipun seseorang tidak dapat melihat sesuatu yang unik, namun ukurannya yang seperti gunung masih menyebabkan banyak orang terkejut. Lalu Xiao Yan pun tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri saat dirinya menatap alun-alun besar tersebut. Sebulan penuh telah berlalu sejak Hun Tiandi mengambil pil embrionik tingkat D. Dan selama 1 bulan ini klan Hun tampaknya telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Kemudian Sun Er pun menatap pemuda ini yang wajahnya dipenuhi dengan kelelahan saat dirinya berdiri di depan Xiao Yan. Lalu dirinya pun dengan lembut bersandar kepada Xiao Yan dengan wajahnya yang indah yang terangkat dan tangannya dengan lembut menyentuh pipi Xiao Yan. Lalu ayang Sun Er pun segera berkata, kakak Xiao Yan sudah sangat luar biasa. Dan terlepas dari apa akhirnya di masa depan, maka kakak Xiao Yan akan dianggap sebagai yang paling sukses di hati banyak orang.
tentu saja Xiao Yan pun tersenyum pahit dan menyatakan bahwa dirinya sangat jelas telah gagal. Lalu Sun Er pun menggigit kabel sebelum akhirnya dirinya sekali lagi menunjukkan tekad kepada Xiao Yan. Kemudian dengan senyum cantiknya dirinya pun segera berkata, mereka akan berhasil. Lalu singkat cerita setengah bulan lagi berlalu dengan cepat di tengah kegelisahan semua orang, sedangkan klan Hun terus benar-benar sunyi selama setengah bulan ini. Bahkan semua eselon atas dari aliansi telah duduk di dalam aula besar, lalu ada kekhawatiran di kening mereka karena setiap hari berlalu dan menyebabkan peningkatan kegelisahan di hati mereka. Sementara itu Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas saat dirinya melihat ke aula yang agak tertekan, dan tidak lama Lei Ying pun membanting TV tabung milik Bude Yanti dengan kesuraman yang melintas di wajahnya. Lalu dirinya pun tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan marah. Dirinya pun bertanya-tanya, kenapa orang dari klan Hun ini masih belum saja muncul? Karena jika mereka ingin bertarung maka mereka akan bertarung. Tentu saja klan Lei akan melakukan pertempuran berdarah dengan mereka sampai akhir. Sementara itu Yan Jin di sampingnya pun mengerutkan kening dan bertanya, siapakah yang akan bertarung dengan Lei Ying? Di manakah Lei Ying akan pergi untuk bertarung? Lei Ying pun hanya terdiam sebelum akhirnya lelah, sehingga dirinya pun kembali duduk dan menyadari bahwa klan Hun telah bersembunyi. Oleh karena itu di mana dirinya akan menemukan mereka untuk bertarung. Sementara itu Xiao Yan pun segera mengabaikan aula dan baru saja dirinya akan mengucapkan beberapa kata, justru tiba-tiba ruang di dalam aula pun bergetar dan sosok Gu Yuan segera terungkap. Tentu saja semua orang yang hadir tiba-tiba berdiri setelah melihat penampilan Gu Yuan, kemudian mereka pun dengan cemas bertanya, apakah ada informasi yang didapatkan oleh Gu Yuan? Namun ekspresi Gu Yuan pun muram sebelum akhirnya dirinya perlahan mengangguk. Namun sebelum semua orang bersukacita dirinya pun segera berkata, dirinya memang telah menemukan lokasi alam Hun, akan tetapi pada saat ini sudah terlambat. Lalu seketika perkataan dari Gu Yuan pun melunturkan kegembiraan di wajah mereka yang tiba-tiba menghilang. Lalu Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, apa yang dimaksud oleh Paman Gu? Gu Yuan pun hanya menghela nafas dan matanya dengan cepat terlempar ke langit di atas dataran tengah. Saat ini seluruh Central Plains tiba-tiba bergetar hebat ketika dirinya melakukannya, dan adegan ini juga seketika terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Kemudian mereka pun buru-buru berjalan keluar dari aula dan melihat ke langit yang jauh, lalu tiba-tiba ada lingkaran cahaya hitam yang muncul, dan ini menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Tentu saja saat ini seluruh dataran tengah pun segera diselimuti di dalamnya, kemudian energi alam yang memenuhi sudut dataran tengah tiba-tiba mendidih dengan munculnya lingkaran cahaya ini, dan di bawah fokus ahli yang tidak terhitung jumlahnya dari dataran tengah. Saat ini cahaya hitam pun mulai bergetar di langit, dan akhirnya itu berubah menjadi kuali ringan di depan banyak pasang mata yang ketakutan. Kemudian ukuran kuali ini benar-benar tidak bisa dijelaskan dan tampaknya telah menyelimuti seluruh dataran tengah di dalamnya. Seketika Xiao Yan dan yang lainnya pun mengalami perubahan ekspresi saat mereka menyaksikan pemandangan yang tidak biasa di langit. Kemudian Gu Yuan pun segera mengepalkan tinjunya erat-erat saat suara yang rendah dan dalam segera bergema di samping telinga semua orang. Gu Yuan menjelaskan bahwa Hun Tiandi telah membentuk penggabungan awal dengan pil embrionik tingkat D, dan sekarang dirinya bermaksud menggunakan dataran tengah sebagai kuali hidup sebagai bahan, lalu dunia sebagai nyala api dan tubuhnya sebagai pil. Dan dirinya berencana untuk benar-benar menyempurnakan pil embrionik tingkat D supaya menjadi pil tingkat D yang sebenarnya, dan setelah pil ini berhasil terbentuk maka dirinya juga akan maju ke kelas Dou-D. Tentu saja semua orang yang hadir pun menghirup udara sejuk dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Gu Yuan, karena untuk membuat pil obat tingkat D, maka siapakah di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu? Terlebih lagi Hun Tiandi bukanlah seorang alkemis dan bagaimana mungkin dirinya bisa memperbaikinya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera perlahan menjelaskan, jika pil obat memiliki bentuk embrionik yang berarti langkah terpenting dalam penyempurnaan pil telah diselesaikan oleh Dewa Kuno Toshi, dan jika Hun Tiandi mampu menyelesaikan langkah pembentukan pil terakhir,
maka bukan tidak mungkin pil embrionik tingkat D ini akan menjadi pil obat tingkat D yang sebenarnya. Lalu individu yang awalnya ragu-ragu pun menjadi diam setelah mereka mendengar penjelasan Xiao Yan. Tentu saja saat ini Xiao Yan dapat dianggap sebagai alkemis top markotop di benua Doqi pada saat ini. Sementara itu Lei Ying berbicara dengan suara yang dalam, jika begitu permasalahannya maka sekarang seharusnya menjadi kesempatan yang cukup bagus untuk mereka, karena Hun Tian diperlu menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrionik tingkat D, jadi seharusnya dirinya mengungkapkan dirinya, dan pada saat itu mereka akan campur tangan dan menghentikannya. Namun Gu Yuan menggelengkan kepalanya setelah dirinya mendengar perkataan dari Lei Ying, kemudian dirinya pun segera berkata, dirinya tidak tahu metode rahasia seperti apa yang digunakan Hun Tiandi, akan tetapi dirinya sudah sepenuhnya bergabung dengan pil obat tingkat D, dan dengan kekuatannya saat ini mungkin akan sangat sulit bagi Zhu Kun dan Gu Yuan untuk menghentikannya. Tentu saja semua orang pun seketika terkejut setelah mendengar perkataan Gu Yuan, karena saat ini situasinya telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk, padahal pada saat itu mereka masih bisa bertarung setara melawan klan Hun, terlebih lagi dengan munculnya Zhu Kun pasukan aliansi bahkan telah berada di atas angin, namun pada akhirnya keunggulan ini benar-benar lenyap dalam waktu sesingkat itu. Sehingga saat ini Lei Ying pun segera berbicara dengan suara yang dalam dan bertanya, apakah yang harus mereka lakukan, dan jangan bilang bahwa mereka hanya akan melihatnya untuk benar-benar menyempurnakan pil obat tingkat D, karena akan masih ada kesempatan jika mereka bertarung sekarang, dan setelah langkah terakhir pil obat tingkat D selesai, maka akan benar-benar tidak akan ada yang mampu menghentikan Hun Tiandi. Lalu Gu Yuan pun meletakkan tangannya di kuping dengan ekspresi muram saat dirinya menatap kuali bercahaya besar yang tidak terlukiskan, dan sesaat kemudian dirinya pun berkata, mereka akan menunggu dan melihat sementara waktu, karena memperbaiki pil obat tingkat D bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan sesegera mungkin, sehingga mereka benar-benar perlu menghitungkan momen terbaik untuk menyerang. Tentu saja semua orang pun merenung sejenak setelah mendengar hal ini, dan akhirnya mereka pun mengangguk dan menyadari, jika saat ini situasinya mungkin sangat mengerikan akan tetapi mereka tidak boleh panik. Kemudian singkat cerita setelah setengah hari kuali bercahaya muncul cahaya hitam pun segera muncul di langit yang jauh, dan akhirnya cahaya hitam melesat keluar dari segala arah di depan banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu sosok-sosok ini pun segera membentuk formasi yang sangat besar, dan setelah formasi ini muncul, saat ini sosok dengan rambut panjang tersebar juga muncul di tengah formasi, lalu kelompok Gu Yuan yang telah memantau perkembangan situasi, lalu mereka pun mengecilkan mata mereka saat menyadari bahwa sosok tersebut adalah Hun Tiandi. Sedangkan di sisi lain sepasang mata segera menembus awan dari dalam formasi dan menembak ke arah tempat tertentu di dataran tengah. Kemudian Hun Tiandi segera berteriak ke arah Gu Yuan, sekarang apakah Gu Yuan menyesal tidak setuju untuk bekerja sama dengannya? Tentu saja ekspresi Gu Yuan pun sedalam air dengan tangannya yang kembali diturunkan dan terkepal erat, akan tetapi dirinya tidak berbicara, sedangkan Hun Tiandi pun lanjut berkata, perencanaannya selama bertahun-tahun akhirnya berguna, dan pada akhirnya dirinya adalah pemenang dari pertempuran 1000 tahun ini. Setelah perkataannya terdengar formasi besar yang menutupi seluruh dataran tengah pun tiba-tiba melepaskan banyak pilar cahaya, kemudian pilar cahaya ini langsung melesat ke berbagai titik di dataran, sehingga seluruh dataran tengah tampaknya telah bergetar hebat saat pilar cahaya itu mendarat di tanah sebuah kota berdiri di dataran datar di suatu tempat di dataran tengah, dan kota tersebut sangat hidup dan dapat dianggap sebagai kota berpenduduk padat. Namun keaktifan ini benar-benar tidak berlangsung lama, karena retakan besar tiba-tiba menyebar ke seluruh kota saat tanah mulai bergetar, dan dengan segera banyak individu yang kuat naik ke udara karena terkejut. Namun sebelum mereka bisa bereaksi, cahaya hitam tiba-tiba pecah dari tanah dan menutupi seluruh kota di dalamnya, sehingga banyak sosok manusia di dalam kota tiba-tiba meledak di bawah penutup pilar cahaya hitam, lalu kabut berdarah dan daging pun hancur pecah dalam sekejap. Saat ini kota tersebut benar-benar telah turun ke dalam kekacauan di tengah kengerian,
kemudian mereka semua dengan gila-gilaan melarikan diri menuju ke arah gerbang kota dan beberapa individu yang lebih kuat bahkan melompat ke udara dan melarikan diri. Namun sebelum mereka bisa melarikan diri, kepanikan dari penghancuran diri pun segera menyebar, dan dalam sekejap kabut darah segera menyebar di dalam kota, lalu darah kental dan daging yang hancur pun segera mengubur separuh kota. Sedangkan di sisi lain Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya berdiri di udara di sebuah kota yang tidak jauh dari Sky Mansion Aliansi, lalu mereka menatap lautan darah di kota di bawah dengan wajah mereka yang benar-benar hijau, sedangkan Yan Jin yang menyaksikan adegan ini pun menghirup nafas dingin dan bertanya, apakah yang telah terjadi? Sementara itu Gu Yuan pun segera melambaikan lengan bajunya dan ratakan di kota itu dengan paksa ditarik terpisah, dan dengan penyebaran retakan formasi berwarna darah pun muncul di bawah tanah, kemudian tulang putih padat memenuhi tempat itu dan aura gelap dan tegas segera melonjak ke langit, lalu sebuah seruan terdengar ketika sesosok di dalam formasi mulai berteriak. Sosok tersebut segera berteriak ketika dirinya mengeluarkan formasi Devouring Spirit Eliminating Life, lalu Lei Ying pun segera mengatupkan giginya dan berkata, teknik ini benar-benar sangat kejam, karena itu adalah formasi yang sangat kejam yang berasal dari zaman kuno, dan formasi ini akan mengubah semua kehidupan yang mencakup dalam batasnya menjadi darah, dan setelah itu akan secara paksa mengekstrak energi di dalam darah. Lalu karena formasi ini terlalu ganas maka itu sudah lama tidak ada, namun tanpa diduga klan Hun ini benar-benar mampu melepaskannya. Sementara itu Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya dan melihat formasi besar yang berada di langit yang jauh. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, dengan begitu banyaknya formasi Devouring Spirit Eliminating Life yang secara paksa menyerap energi, maka kecepatan Hun Tian di memurnikan pil obat tingkat D akan meningkat secara signifikan. Namun formasi ini juga membutuhkan energi yang sangat besar untuk diaktifkan, dan Xiao Yan pikir klan Hun telah menghabiskan semua energinya saat ini. Tentu saja mereka pada saat ini benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk hal ini. Sedangkan Gu Yuan di samping Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan berkata, mari mereka kembali dan mendiskusikan rencana selanjutnya, karena klan Hun telah menciptakan pembantaian besar-besaran, sehingga mereka bisa dianggap sebagai musuh dari semua orang, dan jika mereka mengumpulkan kekuatan semua orang maka itu mungkin untuk melawan mereka. Setelah itu dirinya pun segera bergegas menuju ke markas diikuti dengan semua orang. Sementara itu Xiao Yan pun melirik punggung mereka hanya untuk mendesah pelan. Meskipun mereka memiliki kekuatan dalam hal jumlah, namun kekuatan Hun Tian di sendiri kemungkinan besar akan mampu melawan semua ahli di dunia ini jika dirinya maju ke kelas Dodi. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya dirinya pun melangkah ke markas, dan baru saja semua orang kembali ke markas, justru tiba-tiba mereka pun melihat Zukun yang telah menghilang selama periode waktu ini. Lalu Zukun menghela nafas setelah dirinya melihat Xiao Yan dan yang lainnya, jelas dirinya juga telah mendeteksi tindakan dari Hun Tian dan dirinya segera berkata, tidak terduga bahwa orang ini benar-benar memiliki teknik seperti itu. Gu Yuan pun segera mengangguk perlahan dan berkata, sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan lebih banyak orang, karena selama mereka bisa memecahkan formasi besar di langit, maka mimpi indah dari Hun Tian akan hancur. Zukun pun terdiam sejenak dengan tangannya yang saling bergesekan seperti biasanya, lalu setelah itu dirinya pun melirik ke arah Zian si bocil Luknut di belakangnya, dan akhirnya dirinya menghirup udara dalam-dalam dan berkata, ini belum sepenuhnya berakhir, karena jika Hun Tian bisa maju ke kelas Dodi, maka di pihak aliansi mereka juga bisa membuatnya. Tentu udara seketika tampaknya telah memadat di bawah perkataan dari Zukun, bahkan Gu Yuan hanya bisa melebarkan mulutnya ketika dirinya tercengang dengan melihat ke arah Zukun. Tentu saja semua orang pun benar-benar tercengang sebelum akhirnya mereka secara bertahap pulih, karena perkataan membuat seorang elit Dodi, meskipun kata-kata ini berasal dari mulut Zukun namun itu masih kurang dapat dipercaya.
apalagi seluruh dunia ini tidak bisa menghasilkan satupun elit Dou Di selama puluhan ribu tahun, dan semua orang benar-benar memahami bahwa level legendaris Dou Di ini terlalu jauh untuk dibayangkan. Sementara itu Yan Jin pun melebarkan mulutnya ketika dirinya berkata, "Jangan bercanda." Suaranya tanpa sadar menjadi kering dan meskipun kata-katanya mengandung perasaan tidak percaya sepenuhnya, namun beberapa harapan masih muncul saat ini. Tentu saja situasi pasukan aliansi saat ini dapat digambarkan sebagai terpojok, dan jika Zukun mengatakan yang sebenarnya maka ada kemungkinan untuk membalikkan situasi yang tidak terhindarkan ini. Sementara itu Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memilih kata-katanya dengan bijaksana dan mulai berbicara. Xiao Yan pun segera berkata, "Ini bukan waktunya Paman Zukun untuk bercanda." Sementara itu Gu Yuan tidak berbicara dan yang dirinya lakukan hanyalah menatap Zukun yang berusaha untuk menjelaskan. Zukun pun tanpa sadar membuka mulutnya setelah dirinya melihat mata semua orang yang ragu, kemudian dirinya pun segera berkata, "Mereka semua dapat yakin bahwa Zukun tidak ingin bermain-main dengan mereka semua, karena ini benar-benar berkah dari surga bahwa adalah sesuatu yang mungkin bagi pihak mereka juga untuk menghasilkan elit Dou Di." Kemudian tangan Gu Yuan pun bergetar saat dirinya bertanya, "Bisakah Zukun memberikan penjelasan yang lebih jelas?" Lalu Zukun pun perlahan mengangkat kepalanya dan matanya melihat ke arah alun-alun api surgawi yang telah dirinya bawa keluar dari istana Dewa Kuno. Lalu dirinya pun terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Sebenarnya pil embrionik tingkat D bukanlah barang paling berharga di dalam istana Dewa Kuno." Tentu saja Xiao Yan pun jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam setelah mendengar perkataan ini, kemudian jarinya menunjuk ke arah alun-alun api surgawi yang mengambang di langit dan bertanya, "Apakah tetua Zukun merujuk pada hal itu?" Zukun pun segera berkata, "Jika tidak apakah menurut mereka Zukun telah memutuskan untuk menghabiskan banyak usaha hanya membawa hal ini untuk bersenang-senang belaka? Apakah mereka berpikir bahwa Zukun benar-benar memiliki waktu luang untuk bersenang-senang?" Setelah itu dirinya pun segera melambaikan lengan bajunya dan ruang segera berfluktuasi, kemudian area di depan mata semua orang seketika menjadi terpesona, dan seketika mereka pun sudah muncul di atas alun-alun api surgawi saat ini, lalu mata mereka pun segera menyapu pilar api surgawi di alun-alun, namun mereka tidak menemukan apapun. Lalu Zukun pun berdiri dengan tangan di bawah dan dirinya mengangkat kepalanya, dan ketika dirinya menatap patung yang seperti gunung, membuat dirinya pun segera berkata, "Apakah mereka mengetahui asal-usul dari Dewa Kuno Toshi atau lebih tepatnya identitasnya?" Tentu saja saat ini semua orang pun terkejut setelah mereka mendengar hal ini, kemudian mereka pun bertukar pandangan satu sama lain sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya dengan tenang. Diketahui jika Dewa Kuno Toshi ini adalah seseorang dari era yang sama sekali berbeda, sehingga mereka hanya membaca tentang nama Dewa Kuno Toshi ini dari teks kuno, dan mereka semua benar-benar sama sekali tidak mengetahui latar belakang dan identitasnya. Sementara itu Gu Yuan memiliki ekspresi pemikiran yang mendalam ketika dirinya mengingat catatan yang sangat lama di dalam sukunya. Dirinya berkata, jika menurut apa yang dirinya tahu bahwa Dewa Kuno Toshi ini sangat misterius, dan tidak ada yang tahu asal-usul asli dari Dewa Kuno Toshi ini, karena pada saat itu ada banyak ahli di benua dan banyak untuk individu yang berdiri di puncak telah melakukan yang terbaik untuk maju ke kelas Dou Di, namun tidak satu pun di antara mereka yang akhirnya berhasil. Dan ketika kebuntuan ini terjadi pada saat itu Dewa Kuno Toshi yang sama sekali tidak dikenal pun akhirnya telah muncul. Bahkan ada desas-desus dua matahari muncul di langit dan dunia hancur ketika Dewa Kuno Toshi jadi kelas Dou Di. Bahkan lautan api yang tidak berujung turun dari langit dan itu menyelimuti setengah dari benua Douki dan menggerakkan semua ahli pada waktu itu. Namun setelah mengalami adegan yang menggetarkan sejak dirinya maju ke kelas Dou Di, justru Dewa Kuno Toshi pun sekali lagi menghilang. Selain itu menurut akal sehat orang-orang di klan yang memiliki hubungan darah dengannya, maka kehilangan tersebut pun mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka, sehingga dengan begitu kekuatan mereka pun melonjak ke tingkat yang relatif menakutkan dalam waktu singkat.
tentu mereka yang memiliki garis keturunan Dou di generasi pertama akan diberkati dengan manfaat terbesar. Oleh karena itu jika klan kuno baru muncul itu pasti akan mengubah dunia Douqi menjadi gempar. Kemudian Xiao Yan pun segera mengerutkan kening dan bertanya, bukankah dengan kata lain Dewa Kuno Toshi ini tidak memiliki banyak anggota klan? Apa mungkin tidak ada anggota yang memiliki garis keturunan yang mirip dengan dirinya? Lalu Gu Yuan pun segera mengangguk dan berkata, memang seharusnya begitu. Kemudian dirinya pun segera memandang ke arah Zukun dan bertanya, apakah yang telah dirinya katakan adalah benar? Zukun pun segera berkata, itu kurang lebih benar. Lalu dirinya pun melihat ke arah patung batu besar dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dirinya berkata ada total 23 jenis api surgawi di peringkat api surgawi, dan mereka adalah api terkuat di dunia ini. Namun apakah mereka tahu apa nama api surgawi yang menempati peringkat pertama dari peringkat api surgawi? Tentu saja hati Xiao Yan pun bergetar ketika dirinya mendengar pertanyaan dari Zukun. Bahkan Xiao Yan yang memiliki pemahaman hebat tentang api surgawi tidak tahu apa-apa tentang api surgawi yang menduduki peringkat pertama ini, dan hal ini karena api surgawi peringkat pertama tidak memiliki nama untuk disebut, meskipun ada 23 api surgawi di peringkat api surgawi, namun posisi pertama ini benar-benar kosong, sehingga api surgawi peringkat pertama itu adalah teka-teki dan itu sangat misterius dan tidak terduga. Selain itu benar-benar tidak ada orang yang pernah melihat api surgawi tersebut. Setelah itu Xiao Yan pun tanpa sadar bertanya, apakah tetua Zukun mengetahui apa itu api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi? Lalu sebuah senyum aneh terangkat di wajah Zukun setelah dirinya mendengar pertanyaan Xiao Yan. Kemudian dirinya pun segera bertanya, di manakah ada api surgawi peringkat pertama di dunia ini? Dan jawaban ini pun seketika membuat semua orang tercengang, bahkan mereka mengerutkan kening ketika mereka berusaha untuk menemukan jawabannya, namun mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka tampaknya tidak menyadari apa itu api surgawi peringkat pertama, sehingga mereka pun bertanya-tanya, mungkinkah apa yang disebut api surgawi teratas hanyalah sebuah legenda saja? Sementara itu Zukun juga tampaknya menyadari keterkejutan di hati semua orang, sehingga dirinya pun berkata, semua makhluk hidup memiliki jiwanya sendiri, dan begitu juga dengan api surgawi. Lalu berdasarkan apa yang dirinya tahu pernah ada api surgawi yang terbentuk di dunia ini, dan itu diciptakan dalam 1000 tahun lalu memperoleh jiwa setelah 10.000 tahun dan dilatih untuk waktu yang lama yang tampaknya tidak berujung. Tentu saja proses ini akhirnya menyebabkannya sedikit bermutasi. Tentu semua orang tentu menyadari bahwa api surgawi yang bermutasi jarang punya inisiatif untuk meninggalkan tempat dirinya diciptakan, namun nyala api ini berbeda, karena setelah dirinya memiliki kecerdasan maka dirinya akan melakukan perjalanan ke arah magma, lalu dirinya berkeliaran di bawah tanah selama 1000 tahun dan melahap api untuk bertahan hidup, kemudian api yang dilahapnya semuanya memiliki peringkat di peringkat api surgawi. Lalu 21 jenis api surgawi telah dimakan olehnya, lalu memakan satu sama lain adalah semacam naluri dari api surgawi. Selain itu mereka juga memiliki aspek unik dari nyala api ini, karena mereka tahu untuk dengan cepat memperkuat diri sendiri sambil menghindari bahaya saat mereka melahap api, yang dimana mereka akan mengkonsumsi dari yang terlemah terlebih dahulu. Dan setelah menghabiskan waktu yang sangat lama dan melahap 20 api surgawi yang berbeda, maka bahkan penguasa alam seperti Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame hanya bisa bersujud kepadanya. Saat ini Xiao Yan pun tanpa sadar menghirup udara dingin setelah dirinya mendengar sampai saat ini, karena sangat sulit untuk menemukan api surgawi di dunia ini, dan menelan 20 jenis api surgawi benar-benar di luar pemikirannya. Bahkan Xiao Yan saat ini kemungkinan akan mengalami kesulitan melakukan hal seperti itu. Lalu Xiao Yan saat ini juga sepertinya telah mengerti sesuatu sebelum akhirnya berbicara. Xiao Yan pun segera berkata, apakah maksud dari ketua Zukun yang disebut dengan peringkat nomor 1 api surgawi ini tidak memiliki nama uniknya sendiri?
Justru sebaliknya siapapun yang dapat mengatasi pengekangan dan muncul dari melahap api surgawi yang kejam akan dianggap sebagai yang teratas di peringkat api surgawi. Tentu saja Paman Zukun pun mengangguk dan berkata, ini adalah logikanya, namun menelan api surgawi kemungkinan akan mengakibatkan dua jenis api surgawi saling bertentangan, maka hal inilah yang akhirnya akan mengakibatkan penghancuran diri. Oleh karena itu hanya dengan berhasil bertahan hidup setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya akan memungkinkan nyala api itu memenuhi syarat api surgawi nomor 1. Seketika Xiao Yan pun mengangguk pelan setelah mendengar penjelasan dari Zukun, karena menggunakan mantra api untuk memperbaiki api surgawi sudah sangat berbahaya, bahkan harus dikatakan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh api surgawi ini adalah keajaiban yang tidak bisa dipercaya. Sementara itu semua orang pun menghela nafas pelan dan bergumam, tidak terduga bahwa api surgawi teratas di peringkat api surgawi sebenarnya memiliki rahasia seperti itu. Jelas ini adalah pertama kalinya bagi mereka menyadari apa yang disebutkan oleh api surgawi peringkat pertama ini, dan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa api surgawi peringkat pertama ini tidak mengacu kepada api yang unik. Justru sebaliknya itu adalah api surgawi pamungkas yang dibentuk dengan penggabungan 22 jenis api surgawi. Setelah itu Zukun pun lanjut berbicara, setelah api surgawi itu berhasil maka dirinya akan menyebut dirinya sebagai Dewa Api, lalu dirinya kemudian berlatih selama ribuan tahun sebelum akhirnya muncul di dunia ini. Seketika mata Zukun pun memiliki ekspresi rumit yang muncul di dalamnya setelah dirinya berbicara sampai saat ini. Lalu dirinya pun lanjut menjelaskan setelah Dewa Api masuk ke dunia ini, maka dirinya juga mendapat gelar lain di benua Doki, karena saat itu orang-orang memanggilnya dengan sebutan Dewa Kuno Toshi. Seketika alun-alun api surgawi sekali lagi menjadi benar-benar sunyi setelah menyadari bahwa Dewa Kuno Toshi adalah api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi. Sementara itu Gu Yuan pun segera bertanya setelah dirinya pulih dari keterkejutannya. Dirinya pun segera bertanya, apakah yang dikatakan oleh kakak Zukun adalah benar? Zukun pun segera berkata, jika mereka menghitung berdasarkan usia, maka mereka semua dapat dianggap dari generasi cucunya, sehingga dengan begitu siapa lagi di benua ini selain dirinya yang akan mengetahui dengan jelas informasi kuno ini. Tentu saja semua orang pun hanya bisa tertawa pahit setelah mendengar hal ini. Sementara itu Gu Yuan pun mengangkat matanya dan menyeret topik kembali ke arah yang paling penting, lalu dirinya pun segera bertanya, namun bagaimana ini terkait dengan masalah maju ke kelas Dodi yang telah dirinya bicarakan sebelumnya? Zukun pun segera berkata, ada dua hal di dalam rumah dewa kuno yang paling berharga, lalu yang satu-satunya adalah pil embrionik tingkat D yang diperoleh oleh Hun Tiandi, sementara itu yang kedua adalah... Zukun pun berhenti sejenak setelah dirinya berbicara sampai titik ini, kemudian matanya menatap tajam ke arah patung batu setinggi 1000 meter di hadapannya, lalu dirinya pun segera melanjutkan bahwa yang kedua adalah esensi di dan hutang dari Dewa Toshi kepada Bude Yanti yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Toshi. Tentu saja hati semua orang pun bergetar saat mereka menggumamkan esensi di dan hutang Dewa Kuno Toshi yang ternyata sangat banyak kepada Bude Yanti. Sehingga mereka pun bertanya-tanya, hutang apakah itu? Atau mungkin Dewa Toshi juga perokok dan pecinta kopi berat? Atau justru pemburu janda bohai?